Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sue Ziyan berjongkok dan hendak menjangkau dan menghapus gadis kerdil itu. Tan Yun buru-buru meraih Sue Ziyan dan berkata, dia adalah protos kerdil, dan dia sangat kuat. Aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, jangan konyol, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sue Ziyan terkejut, dia tahu bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat basis kultivasi pihak lain, yang berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 4. Ketika wajah Sue Ziyan pucat, Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada gadis kerdil itu, adik perempuan pada dasarnya nakal, tolong biarkan senior kurcaci itu tenang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis kerdil itu mendengus dingin, lihat dia pertama kali di sini, demi alam Dewa Hongmeng, dewa ini tidak peduli padanya dengan cara yang sama, oke, berhenti bicara omong kosong, laporkan namamu, dan setelah ini dewa membuat token identitas untukmu, aku akan memberitahumu sesuatu, gadis kerdil itu. Baik senior, Tan Yun dengan hormat berkata, junior disebut Jing Yun, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa sekarang dia berada di alam para dewa, dia tidak bisa lagi menggunakan nama Tan Yun. Karena Siwon Supreme pasti tahu bahwa dia dipanggil Tan Yun setelah reinkarnasi abadinya, dan dia meninggal di kota Wang Yue. Tan Yun merasa bahwa dia harus berhati-hati, agar tidak khawatir oleh para dewa karena namanya. Kemudian Sen Subing dan yang lainnya juga melaporkan nama mereka. Setelah gadis kurcaci membuat tanda identitas untuk Tan Yun dan yang lainnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus mengingat setiap kata dewa ini selanjutnya, ucap gadis kerdil itu. Senior, tolong katakan, ucap Tan Yun membungkuk. Gadis kurcaci itu menjelaskan, karena Anda memilih untuk memasuki alam Dewa Hongmeng, mulai sekarang. Anda akan menjadi orang-orang dari alam Dewa Hongmeng. Sebagai anggota alam Dewa Hongmeng, Anda tidak perlu tahu siapa orang tuamu, tetapi kamu harus tahu, siapa penguasa alam Dewa Hongmeng kita. Ingat, Tuan kita adalah Lingxia Tianzun, Tuan Lingxia Tianzun sekarang adalah penguasa alam Dewa Hongmeng. Apakah kamu ingat, ucap gadis kerdil itu. Tan Yun penuh amarah, dia berkata pelan, junior mengingatnya, ucap Tan Yun. Iya, gadis kurcaci itu menambahkan, selain itu, ada 12 dewa besar berikutnya yang merupakan musuh umum semua dewa di dunia dewa kita. Ras dewa adalah kle naga emas bercakar 12, kle naga iblis bercakar 12, klan dewa raksasa liar, klan dewa raksasa liar, klan surga, klan elf, klan roh ganas, klan panlong, klan singa bermata 3, klan raksasa pangu, dan klan bermata 1, klan monyet dan klan Buddha iblis yang bertarung, ucap gadis kurcaci itu. Mendengar bahwa 12 dewa besar terdaftar sebagai musuh publik para dewa, kemarahan di hati Tan Yun bisa dibayangkan. Karena ke-12 protos ini adalah ras paling setia di masa lalu. Dan 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun di masa lalu adalah Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa Hong Huang, Dewa Liar, Dewa Klan Surgawi, Dewa Elf, Dewa Roh Fierce, Dewa Panlong, Dewa Singa Bermata 3, Dewa Pangu, Dewa-Dewa Monyet Bermata 1, dan Dewa-Dewa Buddha Iblis. Pada saat ini, Tan Yun tampak tenang, tetapi hatinya sebenarnya penuh amarah. Gadis kurcaci itu menambahkan, Tuan kita Lingxia Tianzun memiliki perintah, selama kamu membunuh satu orang atau binatang buas dari 12 dewa, kamu dapat membawa tubuh dan datang ke kota ilahi Hongmeng untuk menerima hadiah. Anda membawa tubuh, kemudian Anda dapat memimpin keluarga Anda untuk pindah ke kota ilahi Hongmeng, dan sejak saat itu, Anda dapat naik ke langit dan menjadi dewa kota ilahi Hongmeng. Selain itu, Anda akan dihargai dengan artefak tingkat 12. Tentu saja, jika Anda memberikan informasi tentang 12 dewa ini, selama para dewa jika para prajurit menangkapnya, mereka akan diberi hadiah dengan puluhan juta batu giok ilahi berkualitas tinggi. Tidak tahu giok ilahi, tetapi dewa ini akan memperkenalkannya kepada Anda, giok ilahi adalah mata uang para dewa kita, dan itu juga dapat digunakan sebagai barang latihan, melahap esensi ilahi di dalamnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi di kolam roh. Kamu harus tahu bahwa batu giok ilahi tidak ingin dibanjiri dengan batu abadi di dunia abadi. Batu dewa berkualitas tinggi sangat berharga, dan banyak dewa tidak dapat memperoleh hadiah 10 juta, ucap gadis kurcaci itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Tan Yun dan yang lainnya mengungkapkan pemahaman mereka,
dan Tan Yun membungkuk dan berkata, "Senior, ketika junior berada di alam abadi, saya mendengar bahwa 12 protos besar ini dulu setia kepada Hongmeng Supreme. Karena mereka setia kepada Hongmeng Supreme, maka mereka tentu saja sialan, tetapi, setelah ribuan tahun, apakah 12 ras utama masih hidup? Jika tidak, bukankah hadiah ini akan kosong?" Yang lebih muda generasi menanyakan pertanyaan ini karena kita ingin menjadi lebih kuat di masa depan, berburu dan membunuh 12 protos, ucap Tanyuk. Tujuan dari pertanyaan Tan Yun adalah untuk mengkonfirmasi. Jika masih ada orang yang hidup di antara 12 bawahan dari 12 Great Protoss di masa lalu. Akan sangat bagus jika demikian. Bagaimanapun, Tan Yun khawatir bahwa raksasa liar dan raksasa liar di jurang para dewa yang ganas telah mengalami kecelakaan. Gadis kurcaci itu tersenyum dan berkata, tentu saja masih ada orang yang hidup. Hanya saja Imam Besar Hongmeng membuka banyak tempat rahasia, dan 12 protos yang masih hidup ini bersembunyi di sana dan jarang keluar, ucap gadis kurcaci itu. Lalu, pernyataan gadis kurcaci selanjutnya membuat Tan Yun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Gadis kurcaci itu berkata dengan bangga, setelah jatuhnya penguasa tertinggi Hongmeng di masa lalu, kami, Tuan Lingxia Tianzun, memimpin para dewa untuk membantai 3 triliun dewa di kota ilahi Hongmeng. Sekarang di kota ilahi Hongmeng, jumlahnya dewa telah mencapai 10.100.000.000. Alasan mengapa orang-orang ini dapat tinggal di kota ilahi Hongmeng adalah karena leluhur mereka, atau anggota keluarga mereka, memburu dan membunuh 12 protos besar. Masih ada 2/3 rumah di kota ilahi Hongmeng yang kosong. Jika Anda tinggal di sini, selama Anda dapat memburu dan membunuh musuh, Anda dapat tinggal di kota ilahi Hongmeng selamanya, menyempurnakan esensi surgawi dan bumi paling murni di seluruh alam dewa Hongmeng. Tentu saja, Anda juga dapat memberi manfaat bagi keturunan Anda, ucap gadis kurcaci. Mendengar ini, Tan Yun berpikir dalam hatinya dan berkata, suatu hari, cepat atau lambat, saya akan membunuh 1 triliun dewa di kota ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, lebih banyak senior menjelaskan, junior akan ingat, ucap Tan Yun. Iya, gadis kurcaci itu menunjuk mengangguk kepalanya, dia berkata tanpa ragu, ada satu hal terakhir, yang harus kamu ingat. Anda dipromosikan menjadi dewa, pastikan untuk bergabung dengan tentara di kota ilahi Hongmeng, dan kemudian bertarung melawan iblis di luar wilayah untuk melindungi tanah air kita. Jika Anda tidak datang dalam 10 tahun setelah Anda dipromosikan menjadi dewa, maka kamu akan dibunuh. Gadis kurcaci itu menunjuk ke token identitas di tangan Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata, token identitasmu, aku ada juga cadangan di sini, dan aku bisa melihat basis kultivasimu melalui tanda identitas. Dewa ini adalah imam besar dalam keluarga kerajaan kurcaci, dan tanda identitas yang dibuat oleh imam besar ini, tidak ada yang bisa melenyapkan persepsi imam besar ini tentang wilayahmu, ucap gadis kurcaci. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, junior ingat ajarannya, ucap Tan Yun. Sen Subing dan yang lainnya membungkuk dan berkata, generasi muda akan mengingat ajaran imam besar, ucap semuanya. Gadis kerdil itu berkata, setelah kamu melangkah keluar dari aula, cepat tinggalkan kota ilahi Hongmeng dan pergi keluar untuk mencari pergi untuk kesempatanmu sendiri. Ini adalah tanda keluar, kamu dapat meninggalkan kota dengan itu, ucap gadis kurcaci. Junior pensiun, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia menerima tanda keluar, dan berjalan keluar dari aula bersama Sen Subing dan yang lainnya. Ribuan kaki di depan Space Time Hall adalah gerbang kota yang tingginya beberapa juta kaki. Gerbang kota dijaga ketat, dan ada puluhan ribu kura-kura manusia raksasa berdiri di sana. Setiap kura-kura raksasa seperti menara besi, berdiri di kedua sisi gerbang kota, memberi orang rasa mati lemas. Dan Tan Yun tidak bisa melihat alam dari prajurit dewa raksasa kura-kura manusia ini, jelas mereka setidaknya adalah dewa bumi kelas 4. Boom, di tengah getaran di tanah, seekor kura-kura raksasa mengambil langkah, dan kaki raksasanya berdiri di depan Tan Yun, dengan suara teredam, serahkan token meninggalkan kota, ucap kura-kura itu. Iya, Tan Yun mengangkat kota dengan kedua tangan token. Kura-kura raksasa melihat ke bawah dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang, ucap kura-kura itu. Baik Tuan, ucap Tan Yun membungkuk ke belakang dan terbang keluar dari gerbang kota bersama Sen Subing dan yang lainnya. Setelah terbang keluar dari gerbang kota,
Tan Yun dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa esensi ilahi antara langit dan bumi beberapa kali lebih tipis daripada di kota. Yang menarik perhatian adalah gunung-gunung menjulang yang tidak pernah berubah. Gunung suci terpendek telah mencapai 10 juta kaki, dan yang tertinggi lebih dari 80 juta kaki. Alam Dewa Hongmeng akrab bagi Tan Yun, Yingying, Su Bing, Wuxin Sangshen, dan Zenji, tetapi di mata orang lain, itu penuh dengan misteri. Tan Yun berkata kepada orang banyak, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan pergi dari sini dulu. Dengan kecepatan kami, dibutuhkan 10 tahun penerbangan untuk mencapai Fierce Abyss of the Gods, kita mungkin bertemu orang jahat di sepanjang jalan. Demi keamanan, semuanya, silakan masuk ke Menara Ling Qiao, ucap Tan Yun. Semua orang mengangguk dan menghilang begitu saja, saat berikutnya, mereka memasuki Menara Ling Qiao di telinga Tan Yun. Transmisi suara khawatir Sen Subing berkata, suamiku, dapatkah hubungan antara token identitas dan imam besar dihapus, ucap Subing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Protos paling baik dalam membuat token identitas. Setelah kita dipromosikan menjadi dewa, kita akan kembali bergabung dengan tentara. Namun, jangan khawatir, semuanya memiliki sisi buruk, juga sisi baik, kita harus tetap tidak berubah dan menanggapi perubahan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata indah Sen Subing mengungkapkan kebencian yang mendalam, Lingxia Tianzun ini benar-benar orang yang berhati serigala, dan dia benar-benar membantai 3 triliun dewa dan orang-orang dari kota ilahi kita dan menduduki istana ilahi tertinggi kita, ucap Subing. Mata Tan Yun sedikit menyipit, memancarkan rasa dingin, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara, oh ya, suami, para dewa sangat ganas, tempat di mana para dewa telah dilatih, setelah kami tiba, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Subing. Iya, aku tahu, kamu tidak perlu khawatir, Tan Yun berkata. Kamu dan Xianer, Yukin dan yang lainnya bisa berkultivasi dalam damai, untuk masalah di luar, jangan khawatir, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, 10 tahun kemudian. The Fierce Abyss of the Gods adalah tempat yang terkenal dan berbahaya di alam Dewa Hongmeng. Ada banyak bahan budidaya di dalamnya, yang paling terkenal adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa langit. Efek dari satu buah dewa manusia setara dengan efek 100 pil dewa manusia berkualitas tinggi. Ular dewa bumi bukanlah ular dalam arti sebenarnya, tetapi leher akar yang disebut bunga dewa bumi. Mengambil satu ular dewa bumi setara dengan meminum 3000 pil dewa bumi berkualitas tinggi. Adapun mata air Tianshen, itu adalah produk dari surga dan bumi, hanya dengan satu tetes, kekuatan suci di kolam spiritual alam dewa surgawi dapat diisi dalam sekejap. Setetes mata air dewa surgawi dapat menghidupkan kolam spiritual para dewa dan dewa bumi ini bukan omong kosong. Selain 3 harta ilahi, ada rumput ilahi, biji dan harta surgawi dan duniawi lainnya. Pada saat yang sama, karena ada banyak harta surga dan bumi di jurang para dewa yang ganas, binatang buas dan binatang buas telah tertarik. Fierce Abyss adalah surga mereka. Dan binatang buas dan binatang suci ini telah menjadi mimpi buruk para dewa manusia, dewa bumi, dan dewa surgawi. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dewa yang tak terhitung jumlahnya telah mati di jurang para dewa yang ganas karena perburuan harta karun. Pada saat yang sama, para dewa di alam Dewa Hongmeng tahu bahwa di bagian terdalam dari jurang para dewa yang ganas, ada kekosongan yang melahap para dewa. Bahkan Tianzun tidak berani masuk. Dikabarkan bahwa setelah jatuhnya Hongmeng Supreme di masa lalu, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme mencurigai bawahan Hongmeng Supreme dan bersembunyi di lubang, jadi kedua Supreme masuk untuk mencari tahu. Pada akhirnya, tidak hanya gagal, tetapi juga terluka. Artinya, sejak saat itu, kekosongan di jurang para dewa yang ganas telah menjadi tempat terlarang di tanah terlarang. Wosh! Pada saat ini, seberkas cahaya ungu melintas di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan melesat ke arah Grand Canyon di timur. Angin bertiup di ngarai, dan pegunungan di kedua sisi pintu masuk langsung ke awan, yang cukup mengejutkan. Aum! Raungan! Raungan binatang buas dan binatang suci terus memancar dari ngarai, dan hanya mendengar suara binatang itu bisa membuat orang-orang kelas 1 gemetar ketakutan. Ngarai ini adalah jurang para dewa yang ganas. Tidak lama kemudian, sinar ungu melesat ke jurang para dewa yang ganas dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu.
Setelah Tan Yun memasuki jurang para dewa yang ganas, dia melepaskan kesadarannya dan terbang ke kedalaman dengan kewaspadaan penuh. Alasan kewaspadaan adalah bahwa meskipun para dewa yang ganas adalah tanah harta karun, mereka juga merupakan tempat yang diberkati yang dibakar, dibunuh, dan direbut oleh dewa-dewa jahat. Ketika Tan Yun terbang, dia sering melihat kerangka raksasa di jurang yang sangat dalam yang kaya akan esensi ilahi. Beberapa kerangka setinggi beberapa kaki, sementara yang lain setinggi puluhan kaki, atau bahkan ribuan kaki. Dari tingkat kerusakan tulang, Tan Yun dapat dengan mudah melihat bahwa beberapa digigit sampai mati oleh binatang dewa besar, yang lain dibunuh oleh orang-orang yang menggunakan senjata dewa. Ada begitu banyak tulang, tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat sekelompok anjing dewa dengan ketinggian 10.000 kaki, berlari ke arahnya dengan agresif. Setelah beberapa saat, 60 anjing dewa berubah menjadi 60 pria tua dengan gaya abadi, menghalangi jalan Tan Yun. Ketika Tan Yun melihat orang tua yang dipimpin olehnya, niat membunuh muncul dari hatinya. Karena lelaki tua itu adalah anjing dewa. Orang tua di kepala memancarkan nafas binatang duniawi kelas 1, dan melirik Tan Yun Dao, "Semut, serahkan semua giok ilahi, harta surgawi dan duniawi di tubuhmu, dan lelaki tua ini akan menyelamatkan hidupmu," ucap orang tua itu. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, seorang lelaki tua botak di samping lelaki tua itu tiba-tiba mengernyitkan hidungnya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Bos, aku mencium bau seorang wanita pada anak ini, menara 48 lantai, saya curiga ada wanita di menara," ucap pria botak. Suara lelaki tua botak itu jatuh, dan semua lelaki tua, dengan senyum cabul, berteriak. "Manusia, serahkan wanita itu dengan cepat, selama kita cukup bahagia, kita akan memaafkanmu untuk tidak mati," ucap pria botak. "Benar, cepat serahkan wanita itu," ucap pria tua. "Kemarin, kita menghancurkan seorang wanita manusia sampai mati, tapi aku tidak menyangka akan bertemu yang ini lagi," ucap pria tua botak itu mengendus hidungnya lagi dan berkata dengan pasti, "Setidaknya ada selusin aroma bos, saya kira anak ini di dalam menara, setidaknya ada 15 wanita manusia," ucap pria botak. "Oke, hahaha, bagus sekali," ucap anjing jiwa ilahi tertawa keras. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh dan menakutkan. Dia menatap anjing dewa dan bertanya, "Kaisar abadi 9 surga yang naik ke alam dewa Hongmeng sebelumnya juga adalah anjing dewa, apakah Anda mengenalinya?" ucap Tan Yun. Mendengar ini, anjing dewa mengerutkan kening, orang tua ini mengakui bahwa Kaisar Fang Xiandi adalah kebanggaan klan anjing dewa yang membutuhkan jiwa kita. Dia sekarang telah bertugas di kota ilahi Hongmeng, bagaimana Anda mengenalinya, ucap anjing dewa itu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu benar, saya tahu anjing ini," ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Sol Reaper sangat marah. "Kamu kamu mencari kematian, dan berani menghina kebanggaan klan kita, kedua, pergi dan hapuskan dia untukku, dan kemudian bunuh semua wanita di menara keluar," ucap anjing itu. Setelah mendengarkan, lelaki tua botak itu menyeringai dan berkata, "Oke bos," ucap pria botak. Dalam sekejap, lelaki tua botak itu melepaskan nafas binatang kelas 9 dan bergegas di depan Tan Yun seperti kilat, menamparkan ke arah dahi Tan Yun dengan tamparan di wajah. Setelah telapak tangan kanan pria tua botak itu dengan cepat menamparkan wajah Tan Yun, kepala Tan Yun tidak meledak. Tapi Tan Yun yang dengan mudah melarikan diri dan muncul di atas kepala lelaki tua botak itu. Adapun ditarik oleh lelaki tua botak itu hanya karena Tan Yun bergerak terlalu cepat, dan bayangan di tempat tidak hilang. "Mengapa kecepatanmu begitu cepat?" ucap pria botak. Ketika lelaki tua botak itu berseru, Tan Yun menginjak kepalanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga lelaki tua botak itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Dengan keras, kepala lelaki tua itu terkoyak, mayat tanpa kepala berubah menjadi tubuh anjing tanpa kepala, disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Saudara kedua, pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. "Saya tidak menyangka bahwa dewa manusia kelas 1 di depannya akan begitu kuat untuk menantangnya dengan cepat, ayo bunuh dia bersama. Hancurkan dia untuk membalaskan dendam saudara kedua," ucap anjing dewa itu. Pria tua 58 itu langsung berubah menjadi anjing dewa dengan ketinggian 10.000 kaki, mereka berteriak pada Tan Yun, dan hendak bergegas pergi. "Tunggu," dengan gelombang besar anjing dewa permintaan jiwa, 58 anjing dewa menjadi sunyi. "Kamu bukan lawannya,
Anjing dewa ini ada di sini untuk membunuhnya." Dengan suara tajam, tubuh tua itu tiba-tiba berubah menjadi tubuh anjing setinggi 10.000 kaki, dan sepasang mata raksasa memelototi Tan Yun. "Kamu bajingan, pergi ke neraka," ucap anjing dewa. Dalam sekejap, nafas binatang suci kelas 1 meletus dari tubuh Soul Reaper, mengangkat kaki anjing itu, menghancurkan kekosongan, dan menekannya ke arah Tan Yun. Diyakini bahwa bahkan Dewa Bumi kelas 1 tidak dapat menanggung cakar ini, dan ia dapat dengan mudah menginjak-injak manusia di depannya. 58 anjing dewa lainnya juga berpikir demikian, dan berteriak. "Bosnya perkasa, bos membunuhnya untuk membalas saudara kedua. Bunuh dia." Pada saat ini, suara Dewa 58 anjing, itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian, apa yang terjadi membuat mereka ngeri. Tapi itu Tan Yun, masih berdiri di udara, membiarkan cakar anjing seperti gunung menginjaknya. Kaca bang. Tepat ketika kaki anjing hendak mengenai Tan Yun memukul sebuah pukulan, menghancurkan kekosongan, dan saat mengenai kaki anjing itu, ada suara retak tulang yang mengerikan di kaki anjing itu. Segera setelah itu, darah berceceran, dan kaki anjing itu diledakkan dengan pukulan. "Oh tidak," anjing dewa berteriak, dan pada saat dibuang, dia meraung dengan suara serak, "Kita bukan lawan manusia ini, lari," ucap anjing dewa. Jadi, 58 anjing dewa mengikuti roh anjing dewa, melarikan diri menuju tendangan voli panik di luar jurang para dewa yang ganas. "Serahkan seluruh hidupmu padaku. Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun sering berkedip dari kehampaan, dan setiap kali dia berkedip, sosoknya menyusul seekor anjing dewa, dan kemudian menginjak kepala anjing itu dengan marah. Ketika sosok Tan Yun keluar dari kehampaan gelap dan berkedip 59 kali berturut-turut, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Bang 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 bang. Tetapi melihat kepala 59 anjing dewa pecah hampir bersamaan, tulang-tulangnya berserakan, darah menodai langit rendah, dan 59 mayat besar hancur ke tanah di bawah tanah, pohon-pohon kuno yang menjulang hancur. Semua terbunuh, tidak ada yang selamat. Saat Tan Yun memberi isyarat, 60 cincin surgawi bangkit dari 60 mayat tanpa kepala dan tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menembus ke dalam cincin ilahi, dan menemukan bahwa ada 10.000 batu ilahi tingkat rendah, 300 batu ilahi tingkat menengah, 50 batu ilahi tingkat tinggi, dan tidak ada batu ilahi tingkat atas. Selain barang-barang ini, ada beberapa harta surga dan bumi yang tidak bisa digunakan Tan Yun. Harta surga dan bumi yang tidak terpakai dapat dijual untuk batu ilahi di masa depan, jadi Tan Yun tidak membuangnya. Dia mengambil 60 cincin surgawi ke dalam tasnya, dan akan terus terbang menuju kedalaman jurang para dewa yang ganas, ketika tiba-tiba, suara desis menyedihkan seorang wanita menembus langit dan datang dari hutan luas di sebelah kiri. Suaranya serak dan sangat sedih. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, "Itu suara roh yang ganas," ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara-suara gembira datang dari hutan lagi. "Hahaha, hebat. Aku tidak menyangka kita membunuh 2 orang dewasa roh ganas, masih ada yang tersembunyi di sini." "Ya, hei, kali ini kami telah berkembang banyak. Kami ingin datang ke jurang para dewa yang ganas untuk menemukan ular bumi, tetapi kami berlari ke roh ganas." "Bagus. Ayo bunuh roh jahat kecil ini lagi. Kita bisa pergi ke kota ilahi Hongmeng untuk mengumpulkan hadiah dengan 3 mayat roh jahat." "Wow, hahaha, kita akhirnya bisa menjadi di kota Dewa Hongmeng. Tapi saya mendengar bahwa esensi surgawi surga dan bumi di kota ilahi Hongmeng adalah yang paling murni di seluruh alam ilahi Hongmeng." "Keren, keren." Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah, karena Fierce Spirit Rache adalah salah satu dari 12 ras dewa besar di bawah mantan bawahannya. Tan Yun menahan amarahnya, dan menembak ke arah hutan kuno di sebelah kiri dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, Tan Yun berlama-lama dan mendarat di belakang pohon kuno, dan dia tidak berani melepaskan kesadarannya untuk memeriksa. Karena agar tidak menakuti ular. Pada saat yang sama, Tan Yun menduga bahwa karena orang-orang ini memasuki jurang para dewa yang ganas untuk menemukan ular dewa bumi, maka mereka sangat mungkin menjadi pusat kekuatan alam dewa bumi. Tan Yun menahan napas dan menjulurkan kepalanya untuk melihat, tetapi melihat 3 pria muda yang tidak bisa melihat basis kultivasi mereka, menghadap rumput, seorang gadis hanya seukuran telapak tangan yang menyeringai jahat. Gadis dengan tamparan besar itu hanyalah dewa kelas 3. Dia memiliki 2 telinga runcing. Fitur wajahnya persis sama dengan manusia,
satu-satunya perbedaan adalah mata kirinya berwarna hijau tua dan mata kanannya berwarna darah merah. Kecuali perbedaan mata, Fire Spirit Rache dan Elf Rache identik dalam fitur lainnya. Para elf pada dasarnya baik dan memiliki kekuatan supernatural yang kuat, penyembuhan yang hebat. Ras roh Fierce berbeda. Mereka ganas dan brutal, pupil hijau gelap di mata kiri disebut mata angin iblis. Pupil berwarna darah di mata kanan adalah mata suci dari roh ganas yang akan mengguncang langit. Di masa lalu, Tan Yun menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menaklukkan Patriark Kle Roh Ganas pada waktu itu, dan mengkanonisasi dia sebagai penguasa Dewa Roh Ganas. Fierce Spirit Lord memimpin Fierce Spirit Clan, membuat sumpah darah, bersumpah setia kepada Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun untuk menaklukkan surga dengan 11 dewa lainnya. Setelah Tan Yun menyatukan alam Dewa Hongmeng, dia bertarung dengan iblis di luar dunia selama bertahun-tahun, dan dalam pertempuran hantu dan dewa yang menghancurkan dunia, roh-roh ganas itu berani dan pandai bertarung, membunuh banyak pasukan iblis, dan dikorbankan untuk seluruh kehidupan berharga alam Dewa Hongmeng. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat dua mayat berdarah yang tergeletak di tanah di samping ketiga anak muda itu, ujung hidungnya sakit dan matanya basah. Pada saat ini, gadis galak yang hidup memandangi mayat orang tuanya di tanah, air mata menetes. Kemudian, dia menatap ketiga pemuda itu, suaranya yang serak tapi menyenangkan mengandung kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kalian manusia tidak tahu berterima kasih. Aku, ras roh yang ganas, dulu mengikuti Tuhan tertinggi Hongmeng, dan demi keselamatan nenek moyangmu, kami berdamai denganmu, iblis luar angkasa yang menyerang alam Dewa Hongmeng bertarung. Dalam setiap pertarungan, banyak orang dari klan saya telah mati, dan mereka telah mengorbankan hidup mereka yang berharga. Tapi kalian manusia tidak menghargai Fierce Spirit Rache kami, pada tahun-tahun ketika Supreme Lord of Hongmeng jatuh, kamu memulai pembantaian tanpa akhir terhadap Fierce Spirit Rache kami. Kalian manusia benar-benar tercela dan tak tahu malu, ucap Kle Roh Ganas. Tercela dan tak tahu malu, salah satu pemuda dengan kostum cantik tertawa liar, kami tercela atau tak tahu malu, kami tidak dapat mengubah nasib Anda bahwa Anda akan mati, ucap pemuda itu. Setelah mengatakan ini, pemuda itu memerintahkan dua pemuda di belakangnya, dan berkata, pergi dan bunuh dia. Setelah itu, kita akan kembali ke kota Raja Dewa tertinggi terlebih dahulu, menyerahkan tubuh tiga roh ganas kepada ayahku, dan kemudian biarkan ayahku membawa kita ke kota dari para dewa untuk menerima hadiah. Bagaimanapun, kita hanya berlima menunggu Dewa Bumi. Dengan mayat, jika seseorang menatapnya, maka lemak di mulutnya akan terbang, ucap pria muda itu. Mendengar ini, keduanya pemuda berjubah putih dengan hormat berkata, baik Tuan Muda, ucap dua pemuda berjubah putih. Mengatakan itu, keduanya pria muda itu berjalan menuju gadis ganas di tanah. Tan Yun yang bersembunyi di balik pohon, mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengambil keputusan, tidak peduli apa, dia akan menyelamatkan gadis ganas itu dari tangan tiga dewa kelas 5. Tunggu, tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga ketiga pemuda itu, mereka bertiga tercengang dan segera menjadi waspada. Ketiganya mengikuti reputasinya, tetapi melihat seorang pemuda berjubah ungu berjalan keluar dari balik pohon kuno. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa Tan Yun hanyalah manusia kelas 1. Pria muda di kepala itu mencemooh Tan Yun, hari ini, Tuan Muda sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak ingin membunuh siapapun, jadi cepatlah, ucap pria muda itu. Tan Yun melipat tinjunya dan berkata, halo, senior, kamu tidak dapat membunuh roh ganas ini sekarang, jika tidak, kamu akan menderita kerugian besar, ucap Tan Yun. Pemuda itu melirik Tan Yun, dan kemudian kepada dua pemuda yang hendak menyerang gadis garang itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan bunuh dia dulu, ucap pria muda itu. Baik Tuan Muda, ucap Da dan dengan hormat. Pada saat ini, pemuda itu memandang Tan Yun lagi dan berkata dengan setengah tersenyum, kata-katamu telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Tuan Muda ini. Katakan padaku, mengapa Tuan Muda ini menderita kerugian besar dengan membunuhnya? Jika kamu mengatakan datang entah dari mana, Tuan Muda ini berjanji bahwa kamu akan mati dengan menyedihkan, ucap pria muda itu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan kagum, melapor kepada para senior, leluhur generasi muda melakukan banyak penelitian tentang klan roh yang ganas. Oleh karena itu, para junior menerima warisan dari leluhur mereka dan mahir dalam pencarian jiwa. Mencari jiwa, dan kemudian temukan tempat persembunyian roh-roh galak. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai,
Pemuda itu tampak bersemangat dan berkata tidak percaya. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar tahu cara mencari jiwa-jiwa roh-roh galak itu? Ucap pria muda itu. Iya, senior, ucap Tan Yun berkata dengan hormat. Tiba-tiba, pemuda itu mengerutkan kening, matanya bertanya, Anda tidak berbohong kepada tuan muda ini, ucap pria muda itu. Tan Yun mengangguk dan berkata, saya tidak berani, saya hanya dewa manusia kelas 1, bahkan jika saya memberi saya 10.000 keberanian, tidak ada yang berani berbohong kepada Anda, ucap Tan Yun. Iya, Anda tahu urusan saat ini, pemuda itu sangat gembira. Tuan muda ini adalah kota tertinggi para dewa, tuan ketiga dari keluarga nenek moyang San. Selama Anda benar-benar dapat melewati teknik pencarian jiwa, cari tahu keberadaan klan roh yang ganas, mulai sekarang, Anda dapat mengikuti tuan muda ini, ucap pria muda itu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan penuh semangat, terima kasih tuan muda ketiga atas bantuan Anda, si kecil pasti akan mencari tahu keberadaan klan roh yang ganas itu, ucap Tan Yun. Tan Yun buru-buru berjalan menuju gadis garang itu. Pada saat ini, Zhan Zusheng menginstruksikan, gadis galak itu adalah dewa kelas 3, kalian berdua pergi untuk melindungi anak itu dan mencegah anak itu dibunuh oleh roh ganas itu, ucap pria muda itu. Baik tuan muda, setelah Ahda dan AR menjawab, mereka mengikuti di belakang Tan Yun. Pada saat ini, gadis galak dengan telapak tangan besar menatap Tan Yun dengan ngeri dan marah. Kamu manusia yang tidak tahu malu akan dihukum cepat atau lambat, ucap gadis galak itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.